Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini, di hari Senin 23 Juni tahun 2025? Minum dulu. Teman-teman semuanya, saya awali dengan kita patut bangga ya bahwa Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang diprediksi aman ketika Perang Dunia Ketiga itu berkecamuk nanti. Tapi kita berdoa aja mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya. Ya kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga ya saya nggak kerja-kerja Pak. Kalau sampai terjadi saya nggak kerja-kerja Pak, mama saya mati, ayah saya mati, adik saya mati, keluarga saya banyak yang tewas ntar. Jadi korban jiwa Perang Dunia Ketiga gitu loh. Udah saya mati, wak saya mati ntar, tante saya mati, om saya mati ntar kena korban Perang Dunia Ketiga kalau sampai terjadi. Ya makanya kita berdoa jangan sampai terjadi ya Perang Dunia 3 ini. Cukup 2 kali Perang Dunia aja, dan cukup mereka yang senior dari kita yang merasakan kehilangan orang yang dicintai karena efek dari Perang Dunia Kedua. Ada yang kelahiran era Perang Dunia Kedua sudah orphaned, alias sudah menjadi anak yatim, anak piatu atau yatim piatu karena orang tuanya jadi korban jiwa Perang Dunia Kedua. Jadi semoga jangan sampai terjadi, karena maaf ya, kalau sampai terjadi jelas banyak nyawa yang melayang. Akan ada banyak anak yang kehilangan orang tuanya, akan ada banyak istri yang kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, akan ada banyak orang tua yang kehilangan anaknya nanti, akan banyak nanti pengangguran. Ya saya gak kerja-kerja Pak, jadi mudah kaya jangan sampai terjadi, harus mikirin juga. Orang kayak saya nganggur lama ini kalau sampai Perang Dunia Ketiga jadi mah kagak kerja-kerja dong. Sementara ayah saya bentar lagi pensiun Pak. Gitu. Semoga jangan terjadilah, amin. Semoga jangan terjadilah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya saya pusing memikirkan gimana ini, kok kemarin USA cawe-cawe campur tangan nyerang Iran ya kan, bantu Israel, tapi kemudian langsung disambut dengan Iran membalas, dan rencana Presiden Rusia Vladimir Putin membantu Iran menyerang balik Israel. Gitu. Nggak cuma dibantu Rusia aja, ada Pakistan, ada Tiongkok, ada Korea Utara yang siap bantu gitu loh. Jadi ya semoga saja nggak berkecamuk lah ya Perang Dunia Ketiga ini, amin ya Allah. Jadi teman-teman semuanya, kita berdoa aja mudah-mudahan segera ada jalan keluar terbaik lah untuk mengakhiri eskalasi di Timur Tengah antara Rusia dan Ukraina ya. Semoga ada jalan penyelesaian terbaik lah. Jangan sampai mengarah kepada Perang Dunia Ketiga, amin ya Allah, Allahumma amin. Saya patut bangga ya, Indonesia termasuk salah satu negara yang aman ya dari ancaman ketika Perang Dunia Ketiga nantinya berkecamuk. Tapi semoga saja tidak terjadi ya. Negara-negara yang dinilai aman lain ada Afrika Selatan, ada Argentina, ada Chile, ada mana lagi, New Zealand, ada Swiss ya. Swiss itu negara yang tergolong aman selama 2 perang dunia, baik itu Perang Dunia 1 maupun Perang Dunia Kedua. Karena Swiss itu memang dari abad ke-18
memang berposisi sebagai netral permanen. Jadi tidak ikut campur dalam berbagai, tidak memihak dalam konflik-konflik yang melibatkan banyak negara. Jadi Swiss tidak ikut-ikut campur. Makanya aman Swiss itu. Kalaupun perang dunia ketiga itu terjadi, Swiss itu sudah menyiapkan bunker, menyiapkan bunker yang banyak dan besar, yang cukuplah untuk menjadi tempat persembunyian atau sanctuaries untuk mereka yang ingin selamat dari kumpulan dari kumpulan rudal, nuklir, senjata-senjata api dan sebagainya gitu. Ada yang menarik, yaitu Indonesia, teman-teman. Kok Indonesia bisa diklasifikasikan sebagai negara yang aman? Salah satu negara yang diprediksi aman kala Perang Dunia Ketiga itu berkecamuk. Begini, pertama, Indonesia itu memang dari awal kebijakan luar negerinya adalah non-blok, teman-teman. Non-blok itu artinya tidak memihak, tidak ke blok barat, tidak ke blok USA dan kawan-kawan, tapi juga tidak ke blok Rusia, Tiongkok dan kawan-kawan. Jadi Indonesia memainkan peran non-blok. Satu. Yang kedua, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang luas lautnya lebih besar daripada luas daratannya. Jadi kalau mau menginvade Indonesia itu, ya paling nggak harus berpikir ulang, karena Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil. Jadi intinya Indonesia ini negara yang sangat sulit untuk diinvasi, kecuali kalau invasinya datang dari laut gitu. Karena memang negara Indonesia ini yang luas adalah bukan daratannya, tapi lautnya. Nah, ya. Jadi memang yang harus diperkuat pertahanannya adalah pertahanan laut, bukan pertahanan darat. Jadi pertahanan laut dan pertahanan udara. Tapi so far so good ya. Indonesia memang memainkan kebijakan luar negeri yang sangat-sangat tidak konfrontatif ya. Sangat tidak konfrontatif, non-blok sampai sejauh ini. Dan yang terpenting lagi adalah Indonesia memainkan peranan yang baguslah dalam diplomasi dunia. Apa peranannya? Kebijakan luar negeri yang disebut Thousand Friends, Zero Enemy. Indonesia banyak teman tapi sedikit musuh. Tapi kecuali Israel. Nah, sampai kapanpun Indonesia tidak akan mengakui dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Gitu teman-teman. Jadi kita bersyukur sebenarnya Indonesia masuk sebagai salah satu dari negara yang diprediksi aman ketika Perang Dunia Ketiga itu berkecamuk ya. Lalu ada saya ketinggalan New Zealand dan Islandia, Iceland. Iceland dan New Zealand ya. Itu beda kasus. Iceland itu boleh saya katakan negara yang paling utara di muka bumi. The northernmost sovereign state in the world. Ya. Berdekatan dengan kutub utara dan lokasinya tuh remote. Iceland itu. Remote itu artinya terpencil. Sangat jauh dari daratan Eropa. Bahkan negara yang gede yang terdekat dengan Iceland itu adalah UK dan Ireland. UK dan Irlandia.
Tapi itu pun jaraknya masih jauh. Dari Scotland masih jauh. Dari Nordic yang paling barat itu apa nama? Norway ya. Ya, Norway juga masih jauh. Masih jauh. Ya, jadi dari Iceland itu jauh dari mainland Europe. Bahkan dari Kanada saja yang juga dekat dengan kutub utara itu juga masih jauh. Dari Newfoundland aja yang terpisah dengan mainland Kanada aja itu masih jauh. Jadi Iceland itu sangat jauh dari mana-mana. Jadi Iceland diuntungkan dengan lokasinya. Yang kedua karena kebijakan luar negerinya yang boleh kita bilang 11-12 lah dengan Indonesia dan Swiss. Dan yang ketiga, Iceland itu tidak punya militer. Ya, Iceland itu tidak punya militer. Karena sekalipun, maaf ya, Iceland itu adalah anggota NATO. Iceland itu adalah anggota NATO. Anggota NATO, Iceland itu. Islandia itu adalah anggota NATO. Tapi Iceland itu adalah satu dari segelintir anggota NATO yang tidak punya personel militer. Bahkan angkatan bersenjatanya saja nggak ada. Karena memang Iceland itu sudah, ya siapa yang mau nyerang negara terpencil itu? Ya, dan Iceland itu juga ada komitmen kerjasama pertahanan keamanan dengan USA dan sekutu-sekutunya di NATO. Jadinya aman. Nah, begitu juga dengan New Zealand. Apa yang menyebabkan New Zealand bisa dikatakan selalu diprediksi aman dari Perang Dunia Ketiga, bahkan safe dari 2 perang dunia? Begini, sama halnya dengan Iceland, cuma bedanya New Zealand itu adalah the southernmost sovereign state in the world, negara paling selatan di muka bumi ini. Dari Australia, itu masih jauh. Ya, dari East Coast-nya atau pantai timurnya Australia itu masih jauh banget, malah masih jauh. Kalau dari penerbangan naik pesawat, kalau seandainya ada penerbangan direct dari Jakarta ke Auckland, ya, itu bisa memakan waktu bisa 8-9 jam, paling lama sih 10 jam penerbangannya. Ke Sydney aja kita perlu waktu 6-7 jam penerbangan dari Jakarta. Ke Auckland nambah 1-2 bahkan 3 jam lagi dari Sydney. Jadi bisa disimpulkan bisa memakan waktu 8-10 jam penerbangan dari Jakarta ke Auckland kalau penerbangan langsung. Sama halnya dengan Iceland, saudara. New Zealand itu juga merupakan negara yang lokasinya remote. Ya. Negara yang lokasinya remote. Ya. Negara yang lokasinya terpencil. Ya, jauh dari mana-mana. Jauh dari mana-mana. Penerbangan dari Auckland ke beberapa kota-kota besar dunia itu sebenarnya lebih jauh dibandingkan penerbangan dari Jakarta. Dari Jakarta ke Tokyo butuh waktu 7 jam penerbangan.
Dari Auckland itu bisa 8 hingga 9 jam penerbangan. Itu. Bahkan dulu Air New Zealand itu punya penerbangan yang circumnavigate the world, mengelilingi dunia. Ada dari Auckland ke London lewat Los Angeles. Satu lagi dari Auckland ke London lewat Hong Kong. Cuma dua-duanya udah diskon. Yang Auckland Los Angeles kayaknya sih masih ada. Apa udah discontinue juga saya nggak tahu. Tapi kalau Auckland, London, Hong Kong itu udah discontinue karena Air New Zealand lebih memprioritaskan penerbangan ke Hong Kong itu code share dengan Cathay Pacific. Ya, lebih memprioritaskan code sharing atau nebeng dengan Cathay Pacific. Nah, ini teman-teman, saya tunjukin tempat HP saya dibenerin ya. Tuh, ada di sebelah kanan. Namanya DNA Cell. Nah, tuh. Ada di sebelah kanan saya tuh, yang di samping warung itu tuh. Tuh, tempat saya benerin HP. Saya tuh di situ tuh. Benerin LCD-nya. Habis 350.000. Tuh, di situ tuh. Mantep kan? Terima kasih lo ya. Itu jasanya saya kenang banget. Ini buktinya nih kokoh gitu loh. Ya, kalaupun ada beberapa ini dikit lah, itu pun wajar teman-teman, karena HP ini kan sudah saya pakai selama kurang lebih 3 tahun, dari 2022 kan, dari 2022 sampai sekarang udah 3 tahun kan. Jadi wajar lah kalau ada tanda-tanda kayak gini gitu. Nanti kalau saya ada uang, kita upgrade ke iPhone deh insyaallah ya. Ada lagi nggak yang bikin New Zealand aman? Ada. Wah, dibongkar. Mau dibikin apa tuh? Bentar. New Zealand itu juga sama dengan Indonesia, negara kepulauan. Terdiri dari 2 pulau besar, North Island dan South Island. Auckland itu ada di North Island, sementara Wellington itu ada di South Island, bareng dengan Christchurch. Bareng dengan Christchurch. Nah, Christchurch itu yang kemarin viral itu, yang sempat viral itu, yang masjid ditembakin pas orang lagi sholat itu, ditembakin der gitu. Itu sempat rame itu. Penembakan di masjid di Christchurch, di Masjid An-Nur di Christchurch. Saya ingat, aduh ada kata ya. Saya inget banget itu kejadiannya. Jadi pelaku ini ekstremis teman-teman. Ekstremis white supremacist. Ya boleh dibilang kalau bahasa politik kerennya sekarang tuh far right lah. Kelompok kanan jauh. Dia anggota dari kanan jauh. Ada kereta lewat tuh. Gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi saya kayak Christchurch itu di South Island juga. Jadi saya ingat banget itu kejadian itu.
Dan langsung kemudian hari Jumatnya ada sholat Jumat di lapangan. Sholat Jumat di lapangan, yang lapangan depan masjid, yang dihadiri langsung kala itu oleh Perdana Menteri kala itu, sekarang mantan Perdana Menteri ya, Jacinda Ardern. Tuh. Dan itu dijaga banget loh sama mereka yang bukan Muslim. Bahkan orang sholat di beberapa masjid di Christchurch dan di beberapa daerah lain di New Zealand ya, itu dijagain juga sama orang sono. Bahkan sebagian diantaranya telah masuk Islam karena menjemput hidayah itu kan. Itu fantastik sih. Jadi berawal dari orang tembak-tembak ya, orang lagi sholat ditembakin nggak tahu kenapa ya, nggak tahu ya itulah karena haluannya udah kanan jauh, far right. Orang kalau berada di far right atau kanan jauh atau far left, kiri jauh, pasti rentan dengan ekstremisme kayak gitu. Apalagi kanan jauh. Far right, orang menganut far right itu nggak kaget saya, wah ini ekstremis ini. Iya, macem-macem sih Pak. Nah, jadi kalau saya pipis dulu teman-teman, nanti lanjut lagi. Oke, baik, welcome back teman-teman. Mau pipis tadi karena saya baik minum, jadinya air yang keluar sebagai air kencing itu adalah, atau air urinnya adalah air putih. Itu tandanya saya sudah hydrated. Jadi orang kalau posisinya ada di far right atau far left, pasti akan rentan terhadap ekstremisme, radikalisme, bahkan terorisme. Apalagi kalau kanan jauh atau far right, pasti identik dengan yang namanya xenofobia. Takut terhadap sesuatu atau seseorang asing. Itu namanya xenofobia, teman-teman. Xenophobic. Nah, orang-orang xenofobia atau xenophobic itulah yang kemudian kita kenal sekarang dengan mereka-mereka yang anti-imigrasi, anti-imigran, gitu, anti-Islam, Islamofobia, gitu, dan seterusnya, gitu. Jadi makanya itu yang terjadi, tapi sama sekali itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kedamaian di New Zealand. Tetap New Zealand setelah kejadian itu tetap di bawah Iceland sebagai negara terdamai Global Peace Index kedua di dunia. Karena memang karena memang New Zealand juga dipengaruhi karena pertahanan dan keamanannya kali ya. Karena New Zealand tuh punya PHANKAM yang pertahanan keamanan, atau boleh dibilang apa, natural defense. New Zealand tuh punya apa yang disebut sebagai natural defense, pertahanan alami. Dari elevasinya yang bergunung-gunung. Kalau ke New Zealand jangan lupa mampir ke Gunung Cook atau Mount Cook, ada di South Island. Nah di situ tuh, di sekitaran Mount Cook atau Gunung Cook itu tempat syutingnya film ikonik Lord of the Rings. Nah itu di situ tuh lokasi syutingnya tuh di sekitaran Mount Cook ya, sekitaran Mount Cook atau Gunung Cook. Nah itu berapa nih? Jadi, dan orang kenapa mengatakan New Zealand sebagai salah satu yang safe gitu. Ya karena memang apa ya, dipengaruhi juga oleh kebijakannya yang bersahabat sih. Foreign policy-nya boleh dibilang bagus ya.
nggak terlalu memihak ke sana sini, ya kan? Skip, nggak terlalu menonjol banget lah dalam bidang foreign policy-nya. Tapi kalau kita bicara tentang pemerintahan, kabinet ya, kabinet di New Zealand itu gemuk banget, ya, lebih gemuk dari kabinet merah putihnya Presiden Prabowo Subianto, jujur aja. Karena New Zealand itu dia banyak dipecah-pecah dari kementerian yang ada, terus dipecah-pecah lagi. Makanya jadi menterinya banyak. Sekalipun dia karena memang satu dia sistemnya kan parlementer ya. Tapi menterinya banyak banget. Ada menteri imigrasi, ada menteri pemasyarakatan, ada menteri bahkan ada di sana menteri polisi, Minister of Police. Ada menteri polisi, menteri kepolisian. Wah, ada menteri army, angkatan bersenjata. Selain menteri pertahanan, ada menteri apa lagi? Ada menteri regulasi yang baru, Minister of Regulation. Itu. Minister of Regulation. Terus apa lagi? Minister atau ministry apa lagi tuh? Unik-unik. Ada menteri balap kuda, Ministry of Racing, ya, Minister of Racing. Itu bukan balap mobil atau balap motor, nggak balap kuda, karena horse racing atau balap kuda tuh salah satu olahraga yang boleh dibilang populer di New Zealand. Kalau sepak bola di sana tidak begitu populer ya, bahkan liga sepak bola dalam negerinya New Zealand itu bukan liga profesional tapi semi profesional gitu. Ya semi pro gitu. Bahkan satu-satunya klub profesional New Zealand dari New Zealand, Auckland FC ya, Auckland City FC ya, itu berlaga di A-League atau Liga Australia. Jadi sepak bola nggak begitu populer di New Zealand. Terus juga balap mobil populer sih. Bahkan di New Zealand itu kan punya sirkuit Taupo namanya. Dan ada beberapa lagi sirkuit balap mobil di New Zealand. Jadi balap mobil itu sebenarnya juga populer di New Zealand. Car culture di sana juga terbilang bagus gitu. Satu hal yang menarik ya, New Zealand itu salah satu negara yang tidak memiliki KTP. Penduduknya tidak ber-KTP. Warga negaranya tidak ber-KTP. Jadi sama kayak ya aliansi Commonwealth yang gede lah, yang Kanzuk, tahu kan Kanzuk ya kan? Kanzuk tuh Kanada, New Zealand, Australia, New Zealand, United Kingdom. Benar. Wah, mantap. Ya. Jadi negara-negara Kanzuk ya, atau Kanzukus ya, tambah satu lagi United States, Amerika Serikat, itu tidak mewajibkan penduduknya memiliki, bukan maksudnya tidak mewajibkan, tidak menerbitkan. Jadi those are the countries without national identity cards, national ID cards itu loh. Dan itu negara-negara besar ya. Kalau mau dimasukkan negara kecil, contohnya Andorra, Bahamas, tempat registrasi banyak kapal pesiar itu kan di sana, di Nassau, Bahamas ya kan. Itu. Tapi kalau negara-negara yang gede, yang besar gitu ya, yaitu Kanzukus, Kanada, Australia, New Zealand, United Kingdom, and United States. Itu nggak ada identity cards atau KTP lah bahasa kerennya. Dan nggak ada KTP gitu ya, ibaratnya. Jadi sumber identifikasi utama di negara-negara itu adalah
Ini baru. Oke, lanjut dikit lagi ya, kita kelarin. Jadi apa? Sampai di mana kita? Oh iya. Jadi negara-negara Kanzokus itu pada umumnya adalah negara-negara yang tidak ber-ID card gitu. Tidak menerbitkan kartu tanda penduduk atau KTP gitu. Atau kartu kependudukan lah gitu. Kartu identitas penduduk. Jadi apa? Jadi form of identification-nya mereka itu adalah sebenarnya lebih utama menggunakan paspor dan SIM gitu. Cuma kalau Indonesia mau bikin kayak gitu, masih tunggu saya jadi presiden. Jadi nggak perlu harus berbelit-belit gitu kalau mau apa-apa gitu ya. Oke, saya mau cek sound dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai sore, sampai jumpa.